Terima kasih Mbak Nike atas kesempatannya. Juga terima kasih Prof. Laksono sudah membuka kegiatan ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Adi. Di sini saya adalah pengembang dashboard sistem kesehatan yang nanti kita akan coba eksplorasi lebih lanjut. Nanti kita akan mengenal lebih dalam mengenai dashboard sistem kesehatan ini, lalu bagaimana kita bisa mencoba menggunakan dashboard ini untuk melakukan berbagai macam analisis kebijakan. Nah, pertama-tama mungkin kita bisa coba dulu dengan mulai mengaksesnya. Saya minta tolong untuk dibukakan websitenya. Baik, sambil menunggu saya mau ingatkan untuk mengisi daftar hadir, sudah ada linknya di chat. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam website ke dashboard sistem kesehatan melalui alamat das.kebijakankesehatanIndonesia.net. Langsung diketikkan di browser, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam DAS. Atau jika Bapak Ibu sudah familiar dengan website Kebijakan Kesehatan Indonesia yang juga isinya banyak sekali artikel-artikel dan berbagai macam aktivitas terkait kebijakan kesehatan, Bapak Ibu juga bisa mengakses lewat website Kebijakan Kesehatan Indonesia, masuk di awal. Di sebelah kanan nanti agak ke bawah akan ada pilihan dashboard sistem kesehatan nasional. Bapak Ibu bisa mengklik di situ lalu masuk ke dalam website. Bisa ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam website DAS. Di halaman DAS kita menyebutnya sebagai dashboard sistem kesehatan nasional dan provinsi karena memang kontennya kami usahakan dibagi dua. Jadi ada konten-konten untuk level nasional. Jadi analisis yang memang secara umum untuk nasional, tapi kami juga menyediakan dashboard untuk provinsi. Jadi masing-masing provinsi tentunya akan punya data sendiri-sendiri, punya informasi sendiri-sendiri dan kebijakan yang relevan untuk provinsinya sendiri. Kami harapkan ini bisa menjadi sarana untuk sharing antar provinsi mengenai data-data kesehatan, kebijakan kesehatan, penelitian sistem kesehatan yang ada di daerah masing-masing. Nah, untuk memulai kita bisa coba dengan membuka video pengenalan dashboard sebagai mungkin kita bisa dari sini bisa lebih mengenal lebih dalam mengenai DAS. Nanti juga akan saya tambahkan lagi setelah video ini diputar. Silakan mohon diputarkan videonya. Apa itu DASK? DASK adalah laman yang berisikan data dan dokumen meliputi data indikator pembangunan kesehatan, beban penyakit, dan penggunaan fasilitas kesehatan. DASK tidak hanya menampilkan data, tetapi juga penelitian kebijakan, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Sebagaimana di dashboard pesawat, data harus digunakan untuk keputusan. Dalam hal ini, keputusan dalam proses kebijakan kesehatan. Ada dua tingkat DAS saat ini, DAS tingkat nasional dan DAS tingkat provinsi. Visi DAS nasional adalah untuk menjadi rujukan utama dalam pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia. DAS nasional terdiri atas 3 misi, yaitu 1. Menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan kesehatan. 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerjasama. Ketiga, menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi kebijakan kesehatan. Bagaimana cara menggunakan DAS nasional? Pertama, membuka halaman www.kebijakankesehatanIndonesia.net. Kedua, pilih kolom pada bagian kanan bertuliskan DASK. DASK nasional diakses dengan memilih kolom hijau bertuliskan klik di sini. Halaman DASK nasional memiliki dua kelompok utama, yaitu 1. Baris berwarna merah berisikan beberapa data seperti data fasilitas kesehatan, layanan primer, SDM kesehatan, utilisasi, dan data kesehatan lainnya. 2. Analisis data berada di baris biru, berisikan dokumen penelitian, analisis, dan rekomendasi kebijakan. Fokus isu dalam setiap dokumen adalah CKN,
kematian ibu, stunting, kanker, dan kardiovaskuler. Maka, keberadaan data yang dianalisis dapat menjadi suatu masukan bagi pemerintah. Selain itu, DAS juga menyajikan referensi bacaan dan pelatihan penulisan untuk meningkatkan kompetensi analisis maupun pemanfaatan data. DAS Provinsi adalah laman yang menyajikan data sistem kesehatan provinsi. Selain itu, juga berisi penelitian kebijakan, analisis kebijakan, serta polisi brief atau polisi memo. Visi DAS Provinsi adalah menjadi rujukan utama untuk pengembangan kebijakan sistem kesehatan di provinsi. Misi DAS Provinsi terdiri atas 3, yaitu 1. Menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di provinsi. 2. Meningkatkan kemampuan SDM kesehatan dalam analisis kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerjasama antar lembaga. Dan 3. Menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di provinsi tertentu. Bagaimana cara mengakses DAS Provinsi? Pertama, membuka halaman www.kebijakankesehatanIndonesia.net. Kedua, pilih kolom pada bagian kanan bertuliskan DASK. DASK Provinsi dapat diakses dengan klik peta yang ada di halaman utama. Pengguna memilih provinsi yang ada di peta, contohnya adalah Provinsi Sumatera Utara. Dalam halaman DASK Provinsi juga terdapat 2 tampilan utama, yaitu 1. Data sistem kesehatan dalam baris merah. 2. Dokumen analisis data pada baris biru. Dokumen ini dapat menjadi rujukan untuk pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Halaman DAS Provinsi dikelola dan menjadi tanggung jawab oleh mitra universitas yang berada di masing-masing provinsi. PKMK FKKMK UGM membuka kesempatan secara luas untuk menjadi mitra universitas DAS Provinsi. Bagaimana menjadi mitra Universitas DAS Provinsi? PKMK FKKMK UGM dalam mengembangkan DAS membutuhkan partisipasi berbagai pihak untuk mengelola DAS Provinsi. Pendaftaran menjadi pengelola DAS Provinsi dapat dilakukan dengan cara: pertama, klik kolom pendaftaran. 2. Isikan data instansi beserta kontak person yang dapat dihubungi oleh tim fasilitator DAS. Jika semua data telah diisikan, selanjutnya klik submit untuk mendapatkan konfirmasi pendaftaran. Selamat mengakses DAS. Ya, baik. Begitu pengenalan singkat dari DAS yang videonya sudah tersedia juga di dalam dashboard sistem kesehatan jika Bapak Ibu ingin mengulang lagi. Jadi kita sekarang akan mengenal lebih dalam lagi mengenai DAS. Jadi seperti yang disebutkan dalam video tadi. Jadi visi dari dashboard sistem kesehatan adalah untuk menjadi rujukan utama untuk pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia. Jadi selama setahun ke belakang, sejak DAS dibuat sekitar akhir tahun 2019, kami telah menggunakan DAS untuk memperkuat kebijakan JKN. Jadi dalam 1 tahun ke belakang memang fokus DAS kebanyakan adalah untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan JKN. Jadi penelitian, analisis kebijakan, lalu juga berbagai pelatihan serta seminar. Lalu juga kita membuat banyak data-data yang berkaitan dengan juga kebijakan untuk memperkuat JKN. Nah, saat ini kami ingin memperluas fungsi DAS untuk isu-isu kesehatan krusial yang tidak lagi sebatas JKN, tapi juga kita ingin masuk ke isu-isu KIA, gizi, kanker, dan jantung. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya untuk penyakit yang krusial sekarang, COVID ada di mana? Itu sudah dikelola oleh website lain di dalam PKMK, ada website manajemencovid.net. Itu segala hal tentang COVID karena sifatnya sangat luas. Kami tidak memasukkannya ke dalam DAS, tapi sudah dikelola oleh website khusus tersendiri. Tapi untuk DAS kita akan coba gali lebih dalam untuk 4 penyakit utama, KIA,
gizi, kanker, dan jantung. Karena 4 penyakit ini termasuk 4 penyakit yang pertama menyumbang angka kematian terbesar di Indonesia dan juga menjadi burden of disease yang juga terbesar di Indonesia. Nah, kita bisa masuk, minta tolong masuk ke data nasional. Mas Yuli. Baik, di sini kami sudah sediakan kotak kelompok tersendiri untuk ada kesehatan ibu dan anak di sini, ada gizi, ada kanker, lalu juga ada kardiovaskular, lalu di bawah teruskan Mas Yulis agak ke bagian kedua terus. Ya, di sini juga kami nanti hasil penelitian kebijakan yang akan dibuat oleh kelompok-kelompok nanti Bapak Ibu yang bergabung dalam KIA, gizi, kanker, dan kardiovaskular akan kami masukkan di sini. Analisis kebijakannya juga akan ditampilkan di sini. Lalu di akhir, di bawah, rekomendasi-rekomendasi kebijakannya juga akan ditampilkan di sini. Sehingga semua hasil-hasilnya bisa digunakan, bisa dijadikan referensi, atau juga bisa jadi bahan untuk kita melakukan advokasi kebijakan, terutama kaitannya dengan keempat aspek ini. Nah, sekarang kita untuk aktivitas hari ini kita akan masuk ke bagian data. Tolong ke atas lagi Mas Yulis. Kita coba buka dulu data KIA, kesehatan ibu dan anak. Baik, nah di dalam kotak KIA, saya coba mengkurasi data-data terkait kesehatan ibu dan anak yang tersedia di dashboard sistem kesehatan. Kita punya data SDM kesehatan, di situ kita bisa melihat persebaran spesialis yang kaitan dengan ibu anak, biasanya obsgin dan spesialis anak misalnya. Lalu juga peta layanan rumah sakit, di situ kita bisa melihat data informasi mengenai ketersediaan layanan apa dan ada di rumah sakit mana saja. Lalu kita juga bisa melihat itu adalah link untuk masuk ke dalam aplikasi Komdat milik Pusdatin Kemenkes. Di situ kita bisa melihat data-data cakupan, jadi dari setiap tahunnya dan di tiap provinsi seperti apa. Itu mungkin akan membantu juga analisis nanti. Lalu untuk utilisasi BPJS Kesehatan, dari data sampel BPJS Kesehatan, kita bisa mengeksplorasi juga dari situ. Lalu juga ada burden of disease, mohon maaf ada kesalahan penulisan, burden of disease harusnya dari Institute of Health Metric Evaluation milik University of Washington yang kita sudah punya MOU kerjasamanya dengan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Nah, lalu kembali lagi ke DAS, selain kesehatan ibu dan anak, kita juga bisa masuk ke gizi. Baik. Nah, data-data di gizi hampir mirip dengan data-data yang ada di KIA, tetapi kita ada tambahan link untuk menuju dashboard si gizi terpadu milik Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes. Jadi di situ adalah dashboard yang menampilkan data-data gizi terbaru yang dikelola oleh Direktorat Gizi, yang mungkin juga bisa jadi bahan analisis nanti Bapak Ibu untuk melihat adakah masalah-masalah yang harus diatasi untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di gizi misalnya. Lalu kita juga ada data status gizi dari IPKM, yang datanya diambil dari Riskesdas. Lalu kita bisa coba lihat lagi kotak lain juga, ada kanker, tolong, ya, kanker dan kardiovaskular, bisa dibuka kanker, Mas Yulis. Nah, untuk kanker kita ada data persebaran SDM kesehatan, ada data pemetaan persebaran layanan rumah sakit, lalu juga peta utilisasi BPJS, lalu juga ada burden of disease dari ISMI, dan terakhir untuk kardiovaskular. Nah, untuk kardiovaskular juga sama seperti kanker, kita punya data SDM kesehatan, peta layanan rumah sakit, peta utilisasi BPJS, terkait kardiovaskular dan juga burden of disease. Nah, kita akan mendalami data-data tersebut secara lebih mendalam di sesi kedua nanti. Sejauh ini, kalau kita lihat isu-isu utama yang didalami oleh pengembangan DAS selama 1 tahun ini adalah terkait dengan equity atau kesetaraan.
Jadi DAS pada awalnya dibuat dari kegelisahan bahwa banyak ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama ketidaksetaraan geografis di sini. Dan di sini sehingga ketika kami membuat DAS, kebanyakan visualisasi yang kami buat bersifat pemetaan, karena di sini kami ingin menekankan adanya inequity atau ketidaksetaraan, baik dari segi SDM, ketersediaan layanan, utilisasi layanan, maupun pembiayaan kesehatan yang senjang antar daerah satu dan daerah lain. Nah, dengan masuknya keempat isu prioritas, KIA, gizi, kanker, dan kardiovaskular dalam DAS, kami mengharapkan juga akan ada rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lahir untuk memperbaiki dan memperkuat layanan KIA, gizi, kanker, dan jantung di Indonesia. Demikian untuk sesi pertama dari saya kembalikan ke Mbak Nike. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi yang sudah menjelaskan apa itu DAS. Mungkin ada peserta yang baru bergabung dan belum pernah terpapar tentang apa itu DAS. Kita sudah bisa mendapat gambarannya ya tadi dari video dan juga dari penjelasan Mas Adi sendiri. Baik, kita masih punya beberapa menit, sekitar 3 menit. Silahkan jika ada yang bertanya tentang DAS, belum jelas apa itu DAS, fungsinya dan sebagainya, dipersilahkan. Silahkan jika ada yang bertanya. Ya, atau boleh juga mengisi di kolom chat jika tidak ingin bertanya secara langsung. Jika belum ada atau mungkin sudah cukup jelas, kita bisa langsung masuk ke sesi berikutnya ya, Mas Adi ya. Ya. Ya, mungkin di sesi yang kedua ini Mas Adi akan lebih menjelaskan lebih dalam lagi. Tadi sudah dilihat ada kolom-kolom, ada kolom gizi, KIA dan sebagainya. Memang pertemuan atau pelatihan hari ini kita fokuskan topiknya ke masalah dan isu-isu seputar KIA dan gizi. Oleh karena itu sesi kedua ini mungkin akan kita lebih perdalam ke isu-isu tersebut ya Mas Adi ya. Oleh karena itu Mas Adi kami persilahkan untuk masuk ke sesi kedua ini. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Nike. Baik, kembali lagi Bapak Ibu semua. Jadi sesi kedua ini kita akan coba lebih interaktif. Nanti di sesi 2 ini akan saya bagi dalam 3 subsesi. Saya ingin coba membahas tiga topik utama yang dapat kami akomodir dengan baik dari DAS. Tidak menutup kemungkinan akan ada topik-topik lain, tapi ada 3 topik yang akan saya bahas di sini. Pertama adalah tentang isu persebaran SDM, itu kita bisa coba eksplorasi dari data-data yang ada. Lalu juga kita bisa melihat isu-isu mengenai utilisasi layanan, yang juga nanti akan kita coba eksplorasi. Lalu terakhir saya akan mencoba eksplorasi untuk informasi-informasi mengenai burden of disease dari IHME. Jadi akan saya bagi ke dalam 3 isu itu. Nah, untuk isu pertama persebaran SDM, kita akan coba eksplorasi dari DAS. Saya minta tolong di-share, saya diizinkan untuk share screen, Mas Yulis. Ya, kita sudah masuk ke dalam website DAS. Kita akan coba untuk menggali lebih dalam lagi. Pertama adalah tentang isu SDM. Kita bisa klik link di sini, SDM Kesehatan. Bapak Ibu akan masuk ke dalam visualisasi persebaran SDM Kesehatan di Indonesia. Nah, data SDM Kesehatan di sini kami ambil dari data RS Online karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama, data yang terlengkap mungkin Bapak Ibu mengira ada di BPPSDM Kemenkes. Sayangnya data di BPPSDM yang tersedia untuk publik tidak memiliki detail yang lengkap. Jadi kita tidak hanya untuk spesialis misalnya, hanya tersedia informasi mengenai data layanan spesialis dasar. Tapi layanan spesialis yang lainnya, selain yang dasar, kita dari BPPSDM kita tidak bisa memperoleh datanya. BPSDM sebenarnya punya 2 sistem, jadi ada SIS-SDM. Nah, dari SIS-SDM sebenarnya sudah lebih detail, tapi terakhir kami mencoba mengakses dan melakukan pengunduhan data, ternyata datanya belum semua terupload ke dalam sistem, sehingga juga tidak bisa
di-download. Sehingga opsinya adalah untuk melihat persebaran SDM kami mengambil dari data RS Online. Terakhir kami ambil di Juni 2020 untuk melihat ketersediaan terutama dokter-dokter spesialis di rumah sakit. Jadi data persebaran SDM ini adalah persebaran SDM yang beroperasi di rumah sakit. Jadi kalau misalnya SDM-nya tidak bekerja di rumah sakit, misalnya membuka praktek sendiri atau semacamnya, atau berada di klinik Pratama atau di puskesmas, tidak akan terangkum di dalam dashboard ini. Juga kedua, kekurangannya adalah ada double atau triple counting untuk dokter-dokter yang melakukan praktek ganda. Tapi informasi ini bisa dilihat sebagai gambaran awal, gambaran umum mengenai persebaran SDM di Indonesia. Nah, kita bisa coba pertama-tama di sini untuk memilih tenaga kesehatan yang ingin kita lihat. Karena topik hari ini KIA dan gizi, saya bisa masuk dulu pertama misalnya untuk melihat persebaran Obsgyn. Baik, nah ini adalah persebaran Obsgyn di Indonesia untuk seluruh 34 provinsi. Nah, di sini kita bisa melihat baik per provinsi maupun per kabupaten. Bapak Ibu bisa memilih dari sini untuk menampilkan data per provinsi, diklik provinsi atau pilih kabupaten untuk menampilkan data kabupaten. Nah, di sini kita bisa lihat persebaran Obsgyn di Indonesia. Memang sebagian besar terpusat di daerah padat di Jawa, dan di misalnya kita bergerak ke arah timur, ke Papua, banyak daerah yang belum memiliki dokter Obsgyn. Di sini kita bisa lihat misalnya di daerah Papua, di sini daerah-daerah pegunungan di Papua, kita belum memiliki dokter Obsgyn. Di sini juga belum memiliki dokter Obsgyn. Bahkan tidak perlu jauh di sana, kita juga belum memiliki dokter Obsgyn di daerah-daerah ini. Tapi ini sekali lagi akan bergantung juga dengan ketersediaan layanan rumah sakitnya. Apakah ada rumah sakit yang menyediakan layanan Obsgyn? Bisa jadi Obsgyn-nya memang praktek secara mandiri tanpa masuk ke dalam rumah sakit yang terdaftar di RS Online, bisa jadi. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa sebagian besar tenaga Obsgyn ada di Pulau Jawa. Kita bisa lihat di Banyuwangi ada 27. Kita bisa lihat juga di Jakarta Utara ada 150. Di Jakarta Timur ada 201, kita lihat per provinsi. Di Jakarta secara keseluruhan ada 961 dokter Obsgyn, di Sumatera Utara ada 560, di Jawa Timur ada 926. Kita bandingkan dengan daerah-daerah yang lebih kecil. Misalnya di Sulawesi Barat hanya ada 16 dokter Obsgyn, di Kalimantan Tengah 42, kita lihat di Maluku Utara ada 27, di Gorontalo ada 22, di Papua Barat ada 27, dan di Papua ada 54. Jadi kita bisa lihat misalnya di Sulawesi Barat ini, Obsgyn-nya hanya ada 16 Obsgyn. Tapi kita tentunya ingin tahu berapa banyak sih Obsgyn-nya dibandingkan dengan jumlah populasinya. Kita bisa menambahkan, mengedit inputnya di sini. Lalu kita pilih nilainya adalah rasio terhadap 100.000 penduduk. Kita pilih ini. Baik. Mohon maaf, masih menunggu dulu untuk melihat datanya. Nah, nanti di rasio ini kita akan melihat bagaimana jumlah Obsgyn relatif terhadap 100.000 penduduk. Jadi mungkin karena diakses bersama-sama jadi agak lama, servernya tidak terlalu kuat. Saya coba tunjukkan sedikit informasinya. Ada di PPT. Oh ya, sudah mulai muncul. Baik. Nah, di sini kita coba bisa lihat di Sulawesi Barat hanya 1,19 Obsgyn untuk melayani 100.000 penduduk. Kita bisa coba bandingkan dengan daerah yang lebih padat. Di Jakarta ada 9,2 Obsgyn per 100.000 penduduk. Di Sumatera Barat ada 3,9 Obsgyn per 100.000 penduduk. Di Jogja sekitar 3,98, Bali 6,17, Jawa Timur. Jadi
normalnya ada sekitar 3 opsin per 100.000 penduduk kecuali di Jakarta. Jadi kita agak cukup bisa menyimpulkan bahwa dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, Jakarta memiliki oversupply dalam dari segi ketersediaan dokter obstinnya. Jadi, di sini kita bisa coba melihat ada 2 isu. Pertama adalah isu ketiadaan obstin di daerah-daerah tertentu atau rendahnya jumlah obstin berbanding jumlah penduduknya. Ini bisa kita kaitkan dengan misalnya angka kematian ibu. Apakah ada pengaruhnya tingginya angka kematian ibu dengan ketersediaan obstin di daerah? Kita bisa coba melakukan analisis itu. Kita bisa mengkombinasikan misalnya data kematian ibu dengan data ketersediaan SDM. Lalu kita juga bisa mengakses, tadi mungkin juga ada pertanyaan bagaimana cara mendownload datanya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memilih misalnya salah satu tadi Obsgyn, Bapak Ibu bisa melakukan download di sini nanti. Nanti kalau sudah berhasil terload, saya akan tunjukkan juga cara melakukan pendownloadannya. Ini kebetulan karena aksesnya banyak, servernya tidak terlalu memadai untuk itu. Jadi itu untuk isu Obsgyn. Kedua, kita bisa lihat selain dari ketidakmerataan persebaran Obsgyn, kita juga bisa melihat daerah-daerah yang memiliki oversupply Obsgyn. Di situ kita bisa mungkin mengeksplorasi juga data utilisasi layanannya. Di banyak studi dicurigai oversupply Obsgyn akan berkaitan dengan tingginya angka klaim sesar, karena untuk mendapatkan klaim sesar, insentifnya akan lebih besar dibandingkan untuk melakukan persalinan normal. Sehingga dokter-dokter yang daerah-daerah yang memiliki oversupply Obsgyn cenderung akan memilih pelayanan-layanan yang sifatnya lebih mahal ketimbang daerah-daerah yang sudah memiliki cukup banyak pasien dibandingkan daerah-daerah yang memiliki lebih sedikit pasien. Nah, ini karena datanya sudah muncul, saya bisa tunjukkan untuk melakukan download. Bapak Ibu bisa mengunduh datanya dari sini. Klik download di sini. Lalu save file dalam bentuk Excel, nanti bisa Bapak Ibu olah dari sini. Nah, kita coba juga untuk mengeksplorasi ketersediaan spesialis anak. Nanti kita juga bisa melakukan analisis yang serupa untuk keberadaan dokter spesialis anak. Jadi kita akan bisa melihat daerah-daerah mana yang tidak memiliki cukup dokter spesialis anak, dan kita juga setelah dari melihat ketidaktersediaan itu, kita coba untuk melihat apa kemungkinan dampak dari ketidakmerataan persebaran SDM tersebut. Apakah ada dampaknya terhadap kematian ibu atau status kesehatan di daerahnya, atau macam-macam informasi lainnya yang kita bisa koneksikan dengan data-data persebaran SDM ini. Termasuk nanti beberapa data yang kita punya, utilisasi layanan kesehatan misalnya, atau data-data dari Komdat, atau juga data-data dari si gizi terpadu. Nah, untuk SDM gizi, kita punya tampilan yang agak berbeda. Persebaran SDM gizi tidak diambil dari data RS Online, tapi dari data BPPSDM, karena cukup lengkap di situ. Jadi kita bisa lihat di sini persebaran SDM. Nah, di sini kita bisa tampilkan ada beberapa opsi. Kita bisa lihat populasi per satu orang SDM gizi atau populasi per satu orang nutrisionis di sini. Jadi misalnya kita ingin lihat populasi per satu orang SDM gizi. Kita bisa lihat SDM gizi, ini semua SDM gizi baik di layanan primer maupun di layanan sekunder di Indonesia. Jadi datanya cukup banyak. Nah, kita bisa lihat ada daerah-daerah yang masih kosong di sini, yang hitam, itu tidak memiliki SDM gizi, atau yang warnanya gelap di sini, jumlah SDM gizinya sedikit. Di sini kita punya data-data jumlah dietisiannya berapa, asisten gizinya berapa, SDM gizinya berapa, ada sangat lengkap datanya di sini. Lalu untuk data Excel-nya, Bapak Ibu bisa mengklik ikon panah sedikit di sini. Di sini adalah data-data mentahnya yang bisa di-download melalui opsi options di sini, lalu export all to CSV.
Nah, file CSV-nya bisa dibuka melalui Excel. Di situ Bapak Ibu bisa melakukan pengolahan data lebih lanjut di luar dari pemetaan untuk data-data SDM gizi. Nah, saya sedikit saja untuk SDM gizi. Kita akan coba sedikit untuk melihat peta persebaran layanan rumah sakit. Nah, di sini kita menyediakan layanan-layanan yang tersedia di rumah sakit. Jadi dari pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialistik dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, lalu medik spesialis lain dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa melihat ketersediaan layanan tersebut di setiap rumah sakit di Indonesia. Saya contohkan untuk misalnya obstetri dan ginekologi. Ini adalah rumah sakit yang menyediakan layanan opsin di Indonesia. Saya kira cukup banyak layanan opsin, cukup termasuk layanan yang butuh tersedia di hampir setiap rumah sakit karena bagian dari layanan dasar. Kita bisa coba melihat dengan kode warna berdasarkan penyelenggaranya. Kita ingin lihat apakah penyelenggaranya sebagian besar dari mana. Nah, kita lihat warna magenta dan keunguan ada sangat banyak di daerah Jawa. Jadi di sini daerah yang rumah sakit swasta berperan. Jadi rumah sakit swasta banyak memberikan layanan obstetri dan ginekologi, tapi kita coba bandingkan daerah-daerah yang belum terakses oleh swasta, yaitu daerah Papua misalnya, bahkan daerah Kalimantan, daerah Pegunungan Meratus, atau daerah-daerah Sulawesi yang bukan di kota-kota besar. Kesehatan layanan obstetri dan ginekologi masih bertumpu pada rumah sakit milik Pemkab dan Pemkot. Jadi RSUD memegang peranan penting di situ. Nah, ini bisa juga jadi bahan kita mengkaji kebijakan untuk penyediaan rumah sakit. Apakah dengan era BPJS sekarang, di mana klaim-klaim itu ditanggung, apakah mungkin untuk menghadirkan sektor swasta di daerah-daerah yang membutuhkan lebih banyak rumah sakit, terutama misalnya di sini di Indonesia Timur. Nah, itu sepintas dari saya tentang isu ketersediaan SDM dan persebaran layanan rumah sakit. Kita bisa coba diskusi sedikit untuk isu ini sebelum kita masuk ke isu selanjutnya. Silakan Mbak Nika.